Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Biorka Wannabe akan mempresentasikan tugas satu keamanan cyber. Kami beranggotakan Fajrul Ihsan Ramadan, saya Fajri Riza Pratama, dan Albert. Oke, yang pertama kita masuk ke instalasi dan lingkungan kerja. Program ini berbasis Python Flask dan SQLite. Nah, langkah pertama kita untuk instalasi itu kita bisa clone repository di GitHub. Selanjutnya kita setup virtual environment-nya. Lalu install dependensinya seperti Flask dan SQL Alchemy, lalu kita bisa run programnya. Berikut untuk screenshotnya dan tampilan awal dari programnya. Oke, selanjutnya celah yang pertama itu adalah broken authentication. Masalahnya itu adalah karena tidak ada login. Jadi siapa saja itu bisa mengakses fungsi CRUD-nya. Nah, temuan kita itu ada di fungsi delete atau editnya itu bisa diakses langsung lewat URL. Jadi insecure direct object reference. Nah, yang pertama itu kita menganalisis URL. Nah, di situ ditemukan bahwa endpoint penghapusan data menggunakan pola delete ID tanpa adanya validasi sesi atau token autentikasi. Yang kedua itu eksploitasi, itu dilakukan akses langsung direct object reference dengan mengetikkan URL seperti HTTP 120015000 itu tuh bisa langsung di delete, misalnya ID-nya 1 itu bisa langsung di delete pada browser tanpa proses login. Nah, hasilnya itu sistem memproses perintah tersebut secara anonim. Data siswa dengan ID 1 berhasil terhapus, membuktikan adanya celah keamanan pada fungsi patrol akses. Bukti serangannya itu mengakses URL delete 1 secara langsung tanpa izin, terus datanya terhapus. Oke. Selanjutnya ini ke perbaikan yang pertama ini kita implementasikan autentikasi. Solusinya itu kita menambahkan fitur login admin berbasis session. Teknisnya itu kita mengset secret key pada flash yang bisa dilihat pada line codingan di sini. Terus kita buat root login dan logoutnya seperti yang ada di paparan codingan di presentasi. Terus selanjutnya kita aduh, maaf. Kita bikin check session ya. Kalau misalnya login, kita bikin check session login pada fungsi add, edit, dan delete. Hasilnya itu user yang belum login bakal dilempar ke halaman login kalau misalnya dia belum login. Oke, Baik, selanjutnya untuk celah kedua yaitu ada cross-site scripting atau yang bisa dikenal XSS. XSS ini termasuk CWE 799. Nah, masalahnya tuh ada pada input nama tidak disanitasi dan hanya menggunakan filter save di template Jinja 2. Seperti di gambar line 29 ini, di student.name ini menggunakan filter save. Lalu analisisnya ditemukan ya pada si code itu ada render nama siswa, yaitu memakai filter save. Terus sebagai serangannya, kami menggunakan payload seperti image yang dimasukkan ke form siswa tersebut. Lalu payload itu bakal tersimpan permanen di database, sehingga saat ada orang lain atau korban yang mengakses si browser tersebut, itu akan memicu yang namanya alert saat memuat gambar yang error. Next. Lalu untuk perbaikannya, yaitu kita menghapus filter save tersebut pada file index.html. Ini itu membiarkan Flash melakukan auto escaping karakter berbahaya agar dibaca sebagai teks biasa dan bukan kode eksekusi. Lalu hasilnya script ditampilkan sebagai teks string biasa di tabel, sehingga tidak membahayakan kepada user-user lain. Untuk celah yang ketiga yaitu SQL injection yang berada di CWE 89. Masalah ini ada pada query database hanya menggunakan f-string atau penggabungan string langsung tanpa ada parameterisasi. Celah keamanannya yaitu penggunaan f-string pada query SQL seperti delete di app.py ini tanpa validasi input atau parameterisasi. Untuk payload injeksinya itu menggunakan logika seperti one or one sama dengan 1
untuk memanipulasi klausa where. Untuk metode eksekusinya, manipulasi ini digunakan di URL endpoint seperti mengetik /delete/1 or 1 sama dengan 1. Lalu logika query-nya, perintah berubah menjadi delete from student where ID sama dengan 1 or 1 sama dengan 1. Maka dampaknya seluruh data yang pada tabel tersebut bakal terhapus karena kondisi or 1 sama dengan 1 itu akan selalu bernilai true. Next. Bentuk perbaikannya, kita menggunakan parameterized query, yaitu mengganti raw query string ini dengan SQL Alchemy text dan parameter binding, seperti code yang sudah ditampilkan. Lalu teknisnya itu mengubah code menjadi DB session execute, SQL dengan parameternya name, age, dan grade. Hasilnya, input bahaya ini dianggap sebagai data literal dan serangan gagal seperti di sebelah kiri, yaitu kondisi web setelah dilakukan serangan itu akan muncul not found. Oke, selanjutnya celah keempat di CRF CWE 352. Masalah yang ditemukan yaitu form post tidak memiliki token validasi, sehingga web lain itu bisa memaksa browser user mengirim request, yaitu menambah atau menghapus data tanpa izin. Kemudian serangannya menggunakan file HTML jebakan, yaitu dalam bentuk auto submit form. Kemudian untuk solusinya sendiri bisa menginstal Flash WTF dan mengaktifkan CRF Protect, menambahkan input hidden CRF token di setiap form HTML. Nah, berikut ada perbaikan untuk peningkatan keamanan program ya. Yang pertama, kita bisa implementasi library Flash WTF ke dalam ekosistem aplikasi Flash, kemudian melakukan aktivasi middleware dengan mengaktifkan fitur CRF Protect secara global pada file servernya app.py, kemudian integrasi di setiap front-end ya, menambahkan tag input hidden untuk menyisipkan CRF token yang bersifat unik dan dinamis pada setiap form add dan editnya. Oke. Nah, berikut merupakan refleksi dan kesimpulannya. Yang pertama itu keamanan aplikasi butuh pertahanan berlapis, layer defense. Kemudian validasi input saja itu tidak cukup untuk sistem keamanan yang lebih lanjut. Kemudian untuk analisis untuk keterampilan barunya, analisis HTTP request, penggunaan flash login dan CRF Protect serta secure coding. Kemudian untuk hambatannya sendiri, memahami mekanisme serangan CRF, simulasi butuh pemahaman session cookie dengan baik. Oke, sekian presentasi untuk tugas 1 dari kami. Terima kasih.